Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Full Coffee Roaster. Kira-kira great people sadar nggak kalau misalnya kita lagi nyeduh kopi, pemilihan server atau decanter yang biasa kita gunakan itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap aroma yang akan kita dapatkan atau persepsi aroma yang berbeda jika kita menggunakan server yang berbeda. Nah, mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia kompetisi banyak yang mengerti, tapi mungkin untuk great people yang baru pertama kali mulai belajar menyeduh kopi, mungkin great people berpikir kayaknya semuanya sama aja, atau mungkin great people tidak menyadari kalau ternyata server yang kita pakai, wadah yang kita pakai untuk menyeduh kopi itu bisa memberikan persepsi aroma yang berbeda-beda. Nah, menarik kan? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas apa sih bedanya atau seberapa besar pengaruh server terhadap aroma yang dihasilkan. Hari ini kita punya 3 jenis server yang menurut gua lumayan sering dipakai. Jadi yang pertama ini adalah server Hario yang harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau nggak salah gue beli ini sekitar 100 sampai 200 ribuan. Dulu pertama kali gue juga belajar ngopi, gue punya servernya modelnya kayak gini. Kalau server Hario ini, kalau nggak salah gue, dia ada beberapa model. Dulu itu ada yang pegangannya plastik, ada yang satu lagi pegangannya kayu handle-nya. Tuh keren banget dulu yang kayu. Oke banget lah tampilannya. Nah, yang ini handle-nya plastik. Harganya range 100 ribuan sampai 200 ribuan seingat gue. Terus yang kedua, ini adalah server yang cukup sering dipakai di macam-macam kedai dan server yang paling sering gua pakai untuk kompetisi. Ini adalah server Hario yang harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Ini server yang cukup mahal, jadi ketika kepentok dikit pecah, menangis lah gua. Kenapa? Karena kalau udah pecah kita nggak bisa lem lagi, kita nggak bisa benerin lagi. Kalau udah pecah ya udah kita nggak bisa pakai lagi. Server yang terakhir adalah server Kinto. Ini adalah server yang range harganya sekitar 300 sampai 400-an seingat gua. Ya di luar 3 server ini sebenarnya masih banyak server-server yang lain yang mungkin biasa dipakai. Ada mungkin yang server yang 1-2 cups, mungkin ada server Suji, ada server yang lain-lain, tapi ya ini yang gue punya sekarang. Tapi yang great people bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya yang pertama dari volume, oke? Nah, perbedaan volume, server yang pertama volumenya ini sekitar 400 sampai 400 mili volumenya. Server yang kedua Hario ini kira-kira bisa menampung 500 sampai 600 mili. Dan server yang ketiga, Kinto, ini sedikit lebih besar. Server Kinto ini volumenya 600. Nah, volume yang berbeda ini pertama akan memberikan persepsi yang berbeda. Kenapa? Karena berarti banyaknya liquid yang bisa ditampung, itu tuh akan memberikan persepsi yang berbeda. Yang kedua, kalau great people perhatikan, diameter atasnya berbeda. Hario yang pertama dibandingkan Hario yang kedua, Hario yang kedua lebih kecil. Ini lebih kecil diameternya. Dan kalau bahkan dibandingkan dengan Kinto, Kinto gede banget. Hampir, oh ya hampir mirip. Tapi kalau yang Hario, yang pertama, dia bentuknya kayak masuk dulu, baru kebuka. Sedangkan Kinto dari awal udah kebuka, jadi besar. Hari ini kita akan coba nyeduh pakai 3 server yang berbeda ini. Dan kita akan lihat perbedaannya seberapa jauh. Dan gue akan sambil jelasin kenapa beda server, beda volume, dan beda diameter atasnya bisa memberikan persepsi yang berbeda. Oke? Persiapan kita udah selesai, dan sekarang kita akan nyeduh kopi, tapi tentunya kopinya dari Full Coffee Roaster, dan kopi kita hari ini adalah... Wow, hampir ya kena ini. Kopi kita hari ini adalah Kerinci Golden Raisin. Kenapa gue ngasih nama Kerinci Golden Raisin? Karena pertama kali gue coba kopi ini, Kerinci ini, gue langsung merasakan kayak, gue kayak makan raisin, tapi yang warna kuning itu loh. Dia manisnya intens, tapi dia nggak gelap spektrumnya. Dia lebih ke arah terang. Kemudian gue mendapatkan rasa seperti nanas sama apel. Jadi gue cukup suka dengan kopi ini. Ini adalah salah satu kopi yang kalau great people datang ke Gold, atau great people mau beli kopi dan nanya, kopi apa yang manis banget? Kita selalu rekomendasi Kerinci Golden Raisin. Kok itu gambarnya kenapa harimau kok? Nah, ini gambarnya harimau karena di Kerinci masih banyak harimau. Harimau. Resep kita kayak biasa ya. Apa tuh kalau resepnya? Resepnya 13 gram kopi. Total airnya 200 gram. Kita bagi ke dalam 4 interval. Setiap interval 50 gram.
Resep yang sangat simple. Jadi pas gue ke Malai kemarin gue nanyain lah asal-usul lagu ini. Ternyata ini band udah lama banget, tapi baru diangkat tuh sekarang-sekarang. Orang tuh baru tahu di Indo tuh sekarang. Tapi ini band kayak tahun 90-an, 80-an gitu loh. Tak usah kau cakap, hello pergi kau melambai. Kita udah selesai nyeduh, dan sekarang kita akan membedakan intensitas aromanya seberapa berbeda, atau justru tidak berbeda. Ada sesuatu yang lain yang kita bisa temukan. Nah, gue akan mulai dari Kinto yang pertama. Nah, yang gue dapat dari Kinto, aromanya menurut gue medium low intensity. Dia mau naik nggak naik banget, dia mau rendah nggak rendah banget. Jadi gue sebutnya medium low intensity. Gue nggak bisa mendapat banyak aroma di sini. Kemudian yang kedua, nah, Hario yang ini, gue mendapatkan intensitas aromanya itu di medium, hampir medium plus, tapi ini medium. Intensitas aroma ini lebih tinggi ketimbang aroma di Kinto. Dan yang Hario terakhir, oke, gue mendapatkan intensitas aroma yang mirip dengan Hario yang full kaca, tapi masih sedikit di bawahnya. Lucunya, hal ini disebabkan oleh diameter yang berbeda-beda. Nah, kalau great people perhatikan, dengan diameter atasan Kinto yang sangat besar, ketika kopinya ada di dalam sini, partikel aromanya langsung menguap, tidak ada yang menahan, karena diameternya permukaan atasnya terlalu lebar. Nah, sedangkan Hario yang full kaca, dia mengerucut seperti ini, otomatis ada partikel aroma yang tertangkap dulu, sehingga membuat kita lebih gampang merasakan intensitas dari aromanya. Nah, kalau di Hario yang terakhir, bentuknya kan dia kerucut dulu, habis itu dia ngebuka. Nah, sebenarnya ada aroma yang ketrap dulu di tengah-tengah, habis itu dia kebuka. Makanya, secara intensitas dia mirip-mirip, tapi masih sedikit di bawah dari Hario yang full kaca. Nah, kalau dari aromanya, aromanya intens banget. Gue bisa dapat aroma seperti brown sugar, kemudian seperti jeruk-jerukan, dan ada sedikit herbs di sini. Sedangkan kalau di Kinto, gue hanya dapat aroma yang herbs. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa gue selalu memilih Hario yang full kaca ini untuk menjadi server yang gue pakai di kompetisi. Kenapa? Karena judge akan lebih mudah mendapatkan aroma yang gue kasih ke mereka. Jadi contoh misalnya gue ngasih aroma, misalnya ada orange, ada brown sugar, terus ada apple misalnya. Nah, itu tuh akan lebih gampang ditangkap oleh para judge ketika mereka gue berikan server ini. Nah, sekarang kita akan coba minum satu persatu dan kita akan lihat apakah ada perbedaan rasa atau memang pure hanya perbedaan aroma. Oke, ini yang Kinto. Kalau great people pernah lihat konten kita yang sebelumnya, beda gelas, beda rasa, ternyata beda server juga bisa beda rasa. Kalau kita minum dari Kinto ini, rasanya tuh balance, tapi tidak ada satu karakteristik yang menonjol. Jadi tidak ada satu karakteristik, misalnya acidity-nya lebih bright, atau flavornya lebih kompleks, atau aftertaste-nya lebih panjang. Enggak, kayak semuanya kayak datar aja. Sedangkan kalau kita coba dari Hario, pas kita coba dari Hario, dia hampir mirip-mirip dengan si Kinto. Dia balance. Cuma yang membedakan di aftertaste sedikit. Aftertaste-nya dia lebih panjang, lebih lingering dibandingkan Kinto. Kalau Kinto nih kayak flat gitu ya. Kalau di Hario full kaca, dia semuanya kayak balance, tapi di bagian aftertaste dia lebih panjang. Menariknya, di Hario yang ini, dia lebih manis, guys. Ini menarik banget deh. Lebih balance antara acidity dan sweetness-nya. Dia sama-sama tinggi. Mungkin medium
medium sedikit plus, medium menuju plus. Tapi rasanya kayak lebih kompleks, intensitas sweetness sama acidity-nya lebih tinggi dibandingkan dua server ini. Ini jujur gua cukup kaget karena ini pertama kalinya gua benar-benar mencoba membandingkan perbedaan rasa. Karena selama ini yang gue compare adalah perbedaan aroma, tapi gue nggak pernah benar-benar compare perbedaan flavor dan overall rasa yang dihasilkan dari setiap server. Nah, gue menemukan sekarang ternyata pakai server ini sangat-sangat menarik. Kalau dari analisa gue, yang pertama, beda ketebalan kaca, thickness kacanya, bahannya, pasti akan memberikan persepsi rasa yang berbeda. Kenapa? Karena perbedaan material akan memberikan heat retention yang berbeda-beda, thermal mass yang berbeda, sehingga si kalor itu, si panas itu, yang di-keep di dalam server masing-masing ini, memberikan, apa ya, jenis persepsi rasa yang berbeda-beda. Karena berarti ada, apa ya, ini menarik sih, gue harus ulik lebih dalam sih. Cuma ini benar-benar beda, guys. Jadi kalau misalnya kita coba, sepertinya kaca, gue tidak menemukan perbedaan yang signifikan banget dari setiap server ini. Kayaknya ketebalannya mirip-mirip aja. Cuma mungkin kedepannya gue akan coba ulik lebih jauh apa yang membedakan dari si rasa ini. Tapi ya nomor satu yang paling jelas yang perbedaannya adalah dari aromanya. Intensitas aroma yang paling bagus adalah di Hario yang full kaca. Ini yang paling rendah intensitasnya. Ini nomor 2. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ternyata secara flavor, gue bisa bilang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini menarik banget. Jadi buat great people yang di rumah, yang mungkin masih ada server ini, coba great people compare dengan server yang lain atau decanter yang lain. Coba bandingkan apakah benar rasanya lebih kompleks atau tidak. Jadi kalau memang benar, tolong great people tulis di kolom komentar ternyata benar. Tapi kalau ternyata hasilnya sama-sama aja, tolong tulis juga di kolom komentar lu salah gitu. Ya, it's okay. Gue juga baru temukan ini sekarang. Oke. Nah, great people, jika great people penasaran, great people bisa coba langsung di rumah. Bandingkan aja antara server yang great people punya, terus misalnya nyeduh langsung di atas gelas atau nyeduh di atas wadah apapun, dan great people bisa mencoba mencari perbedaan rasa dari, bukan perbedaan rasa, mencoba mencari perbedaan intensitas aroma dari setiap server. Nah, itu pasti akan berbeda-beda. Dan ternyata dengan percobaan kita hari ini, beda server juga bisa memberikan perbedaan dari rasanya. Oke? Tapi kalau nggak ada kopi, kok belinya di mana kok? Ya, kalau nggak ada kopi udah jelas lah. Cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita atau TikTok Shop. Ada Kerinci Golden Raisin dari Frugal Coffee Roaster. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen jika ada pertanyaan, jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk great people. Oke? Thank you great people, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.